Sudah lihat tadi salah satu agenda yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Palestina, bertemu dengan Presiden Palestina. Apakah ini yang tadi sempat dikatakan Pak Hasibuloh bahwa memang ada negara-negara yang saat ini kalau dulu awalnya membela secara ekstrim kepada Israel, sekarang sudah mengarah ke tengah, sudah mulai berpikir dengan hatinya selain dengan logikanya? Iya, saya melihat memang perkembangan yang terbaru tidak terlepas dari kunjungan Menlu Amerika yang tidak semuanya dipublikasikan, tapi beliau banyak melakukan pertemuan-pertemuan strategis, termasuk dengan elit pemerintahan di Irak. Kita tahu Irak ini juga menjadi basis-basis terutama bagi Amerika, dan di antara pertempuran dengan kelompok-kelompok yang terutama pro-Iran, itu Irak juga sering menjadi masalah. Jangan lupa dulu salah satu jenderal terkenal Iran itu meninggalnya di Irak, ya, yang dalam satu kunjungannya itu. Dan Blinken ketemu dengan beberapa tokoh di kawasan, termasuk Turki, itu diagendakan akan ketemu dengan elit di sana. Pastinya Menlu, apakah dengan Erdogan juga kita belum bisa memastikan, tapi dengan Mahmud Abbas, lalu kemudian dengan tokoh-tokoh lain itu dilakukan. Nah, salah satu yang dibahas memang yang kita bahas tadi ini kayak semacam, terutama kalau di Amerika sendiri ada proses yang saya sebut mungkin proses menuju kepada titik moderasi atau titik keseimbangan. Terutama kalau dibaca dari sikapnya di awal. Kan di awal itu mungkin karena keterkejutan sikap Amerika melalui Joe Biden itu sangat-sangat menyatu dengan Israel. Bukan hanya membela, tapi menyatu. Bahkan seakan-akan kebijakan Tel Aviv adalah kebijakan Israel. Karena itu jenderal-jenderal datang ke sana, kemudian Joe Biden sendiri datang ke sana, Menlu ini kalau nggak salah yang ketiga sudah datang ke sana. Ini bahkan pernyataannya sampai dikatakan bahwa dukungan kami tanpa batas. Jadi kalau Israel masih butuh lagi, kita akan dukung. Betul. Nah, ini yang kemudian melahirkan sikap di kalangan negara-negara Arab sendiri yang selama ini bekerja sama dengan AS, itu agak menjauh. Makanya kalau kita ingat waktu Presiden Amerika datang ke Tel Aviv mau ketemu dengan beberapa penguasa, terutama di Yordania dan Mesir, itu KTT-nya nggak jadi dilaksanakan. Nah, itu tentu banyak hal yang menyebabkan itu, tapi salah satu yang bisa dibaca publik dari itu bahwa ini tentu mungkin juga berkaitan dengan sikap Amerika yang terlalu dianggap pro-Israel atau bahkan seakan-akan menjadi Israel besar. Nah, ini di kalangan pengamat ada istilah Amerika kecil dan Israel besar. Nah, saat itu betul-betul kayak menyatu di antara Amerika dengan Israel ini gitu. Nah, tapi kan di perjalanannya Israel, kalau bahasanya Obama yang kita lihat kemarin itu, apa yang dilakukan sebagai bela diri itu sudah sampai pada tahap sesuatu yang tidak bisa lagi diterima dalam logika bahwa ini adalah membela diri. Bayangkan kalau kita harus timbang nyawa dengan nyawa sebagai bentuk keseimbangan gitu ya. Ini 1.400 yang jadi korban dari Israel, tapi dia mengamuk, dia menghancurkan sampai 9.000 bahkan 10.000. Betul. Dan yang menjadi target bukan hanya katakanlah yang military, yang memang itu berkaitan dengan Hamas misalkan, tapi ini juga ada rumah sakit, ini juga ada masjid, bahkan juga ada gereja. Jadi di mana dimensi pembelaan dirinya di situ. Nah, mungkin saya menduga hal-hal inilah yang akhirnya membuat beberapa negara termasuk Amerika yang saya lihat ini mulai pada proses menuju titik keseimbangannya tadi. Dia misalkan dalam pertemuannya dengan pejabat Israel sebelum ketemu dengan pejabat-pejabat lain, jelas disampaikan bahwa bisa nggak itu tentang jeda kemanusiaan. Nah, ini kan jeda kemanusiaan memang salah satu aspirasi, bahkan itu salah satu yang dimuat di dalam resolusi Majelis Umum PBB, bahwa ini harus jeda, ini harus gencatan senjata bahkan lebih keras lagi ya. Dan itu coba diyakinkan oleh Blinken ini kepada Israel, walaupun jawabannya Israel dengan jelas tadi dikatakan Netanyahu bilang enggak. Nah, itu juga menarik Pak sebelum membahas. Hingga saat ini kemudian masih kekeh pada kemudian Amerika dan juga negara-negara lainnya sudah menyerukan mengenai hal ini. Tapi juga satu hal yang mau dikatakan adalah oleh Israel ini niatnya adalah untuk bisa melemparkan bom nuklir kepada Palestina. Mungkin bisa dijelaskan juga soal ini. Ya, itu yang menurut saya memang di mana-mana tidak ada satu aspirasi yang tunggal ya. Termasuk mengenai kebijakan yang diambil oleh Israel sendiri. Bahkan saya sampaikan berkali-kali di banyak sesi di TV One ini bahwa
peta politik dan situasi politik internal Israel sebenarnya menarik gitu. Yang terbaru memang pernyataan bahwa Israel bisa mengambil opsi untuk menjatuhkan bom nuklir. Nah itu kan sebenarnya bisa dibaca satu kalau saya sampaikan itu menunjukkan bahwa memang di Israel ini ada kelompok-kelompok yang sedemikian ekstrim yang mungkin sudah berpikir nggak tahu dia berpikir tentang kemanusiaan itu seperti apa. Jangan-jangan yang dianggap manusia mungkin hanya kelompoknya gitu karena atau mungkin malah nggak baca tentang dampak daripada pengeboman yang dilakukan tentaranya kepada Gaza bisa jadi ya. Tapi kecil juga kemungkinannya kalau kemudian nggak ada pemberitaan sama sekali dia ngebom sampai nggak tahu bahwa ada 9.000 loh jadi korban gitu. Tapi kalau semua itu dia tahu lalu kemudian masih bilang mau nuklir itu kan berarti ada something. Nah itu yang menurut saya kemungkinan yang kedua bahwa memang ada kayak semacam frustasi tersendiri. Kenapa frustasi? Satu, serangan Hamas dianggap terlalu mempermalukan Israel yang kadung jumawa dengan berbagai macam kehebatan persenjataan itu. Tapi kemudian terkena serangan yang demikian hebat pada 7 Oktober dan ketika coba mau balas sampai 1 bulan ini tidak kunjung berhasil. Sandranya pun belum ketahuan di mana itu yang 240 sekian itu. Jadi memang banyak korban gitu yang berjatuhan tapi kan sipil. Nah itu yang seakan-akan saya bilang di level pertarungan citra Hamas itu seakan-akan meledek Israel. Kamu memang berhasil bombardir Gaza, tapi itu rakyat, itu perempuan, itu anak-anak yang notabene memang tidak bersenjata. Nah sementara kami yang kalian cari tidak kena kan begitu kalau dibikin jabaran yang lengkap gitu ya daripada sikap itu. Nah mungkin hal kedua ini yang membuat akhirnya keluar statement bahwa kalau demikian begini terus ya kita jatuhkan bom nuklir tadi. Tapi yang tidak kalah penting juga yang ketiga itu yang saya bilang di Israel itu begitu banyak varian-varian politik, faksi-faksi politik yang dalam situasi sekarang yang kalau Al Jazeera itu mengutip Ehud Barak salah satu Perdana Menteri Israel menyebut sebagai bayang-bayang kutukan dekade ke-8. Maksudnya itu apa? Jadi Israel sebagai bangsa yang mengalami masa lalu yang penuh dengan diaspora, penuh dengan kepedihan gitu ya. Mereka itu ada trauma bahwa pemerintahan yang dibangun itu selalu kandas ketika memasuki dekade ke-8. Artinya menjelang 1 abad. Nggak ada yang sampai 1 abad. Ke-80, ke berapa itu sudah mulai ada gonjang-ganjing elit itu. Dan ini nggak main-main. Salah satu yang menulis tentang ini itu adalah Ehud Barak yang tak lain adalah merupakan mantan Perdana Menteri di Israel. Nah, beberapa peristiwa politik terakhir di Israel itu ada yang mengaitkan dengan ini. Bahkan juru bicara Hamas itu yang saya bilang sebagai perang psikologis itu mention ini secara khusus bahwa kami akan memenangkan pertarungan ini dan kalian tidak akan selamat dari kutukan dekade ke-8 sebagaimana dimuat dalam kitab suci kalian. Itu Abu Ubaidah dalam satu pernyataan persnya menyatakan itu. Jadi memang Hamas ini kalau saya bilang 3 level peperangan itu, perang fisik itu dikontrol oleh Israel dengan serangan membabi buta, tapi perang citra dan perang psikologis ini masih cukup berimbang. Bahkan Hamas cenderung mengontrol di situ dengan cara tadi strategi-strategi yang dimainkan. Misalkan Sandra, itu kan cukup mengguncang situasi di dalam di Israel gitu. Karena lalu yang mana yang akan dijadikan sebagai prioritas? Apalagi Netanyahu sendiri. Nah ini yang saya bilang, Netanyahu ini orang yang sebenarnya punya kepentingan sendiri dan tidak selamanya mendapatkan dukungan sekarang, termasuk dari kabinet perangnya yang dibentuk itu. Terpecah juga mereka. Gitu. Karena mereka sadar Netanyahu ini orang yang sudah terkait dengan persoalan hukum dan ada kecurigaan di Israel bahwa dia melakukan ini, dia melakukan perang dengan strategi dia itu yang dianggap tidak terlalu memihak kepada pembebasan Sandra, dia hanya ingin bagaimana membangun citranya sebagai pahlawan Israel di masa depan, itu salah satunya juga bisa terbebas dari ancaman hukuman atau bahkan pidana yang sebelum krisis ini terjadi dia sudah kewalahan menghadapi semua ini. Jadi intinya poin saya yang terakhir soal Israel, ini juga banyak faksi, banyak perbedaan dan masing-masing punya kepentingan dan ini pula yang membuat elit-elit Israel termasuk dalam mengelola perang ini acap atau seringkali terjebak dalam deadlock politik.
Baik, terima kasih Pak Aspulo sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan kabar khusus mengenai hari ulang tahun atau peringatan hari ulang tahun Partai Golkar akan kami tayangkan setelah jeda. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.